kenapa ngomong sendiri? Oh, aku tahu aku fanatik apa. Fanatik sama video receh. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di episode terbarunya Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Malam hari ini pastinya aku gak sendirian. Kalau ada yang lupa namaku, perkenalkan aku Gracia, asik. Jadi di samping aku menemani episode kali ini ada Pauline Patricia. ya, Kak Pauline ini adalah vikaris kita. Jadi kita akan membahas episode kali ini tentang fanatik. Jadi nanti di sini ada keluar gitu. Oke, siap. Animasi. Fanatik. Jadi malam ini kita Yeay. mau membahas tentang fanatik. Fanatik Oke. dalam hal apa ya? Nanti aja kita akan bahas. Oke? Jadi buat Sobat Immanuel mungkin yang baru bergabung atau yang memang sudah mengikuti, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Oke, Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Langsung aja kita mau bahas soal fanatik. Ini dulu deh tanya, Kak Vikaris fanatik apa enggak? Ada enggak sih tanpa disadari ternyata tuh Kak Vikaris fanatik sama hal itu? Lama mikirnya. Kayaknya ada iya, ada yang enggak juga. Oh, iya tuh kalau yang iya fanatik apa tuh? Fanatik. Jadi perlu tahu dulu ya fanatik itu apa. Kamu fannya BT12 gak? Enggak. BT apa sih? Bener BTS 12 BTW. kan? Bukan dong. Enggak sih kalau BTS ya, BTS kayak gitu-gitu. Enggak sih Kak gitu. Jadi emang kalau dibilang fanatik apa enggak aku juga nggak tahu sih sebenarnya aku, tapi kalau dalam hal kayak gitu-gitu kayaknya aku nggak fanatik sih. Aku fanatik terhadap K-Wave ya, kayak tapi drama Korea itu dari kecil tuh aku seneng banget dari kecil. nonton drama Korea. Dewasa sekali ya langsung nontonnya drama Korea dari kecil ya. Mantap. Kalau aku baru drama Korea aja baru dewasa ini, asik dewasa sih, udah paling dewasa tuh. Udah besar ya, udah dewasa ya sekarang ya. Kalau aku sih dibilang fanatik apa enggak ya itu sih, karena aku suka semua hal. Jadi kayak dibilang fanatik apa enggak, ada nggak ya yang fanatik. Satu hal yang kamu tuh gak bisa kalau nggak ada itu, atau kamu tergila-gila terhadap hal itu, atau terhadap seseorang, atau terhadap fanatik mencari cuan. Enggak sih, enggak ada sih Kak kayak gitu. Enggak ada, jujur, sumpah. Kamu kenapa masih Kristen? Waduh. Pertanyaannya bisa dijawab gak? Pertanyaannya begitu tuh ya. Iya, karena kamu melakukan ritual ya kalau Kristen, itu kenapa? Nah itu sih, itu mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut tuh kalau ke situ tuh. Itu lebih ini kan kita lebih baru tanya fanatik apa enggak dulu nih dalam sisi hidup kita nih. Berarti kalau tadi kan aku bilang mungkin tanpa disadari gitu dalam keseharian kita, ada gak sih hal yang sebenarnya itu ternyata fanatik gitu. Di Kak Vikaris tuh ada. Somehow ada. Tapi bisa jadi kayaknya mungkin enggak juga. Ya itu sih, kalau aku memang enggak, aku secara sadar aku melihat enggak ada yang difanatikin banget gitu, karena semuanya dijalankan secara biasa aja gitu. Nah, kalau dibilang kata fanatik gitu ya, fanatik kan nggak tahu nih kalau pengertiannya kan kayak dia terhadap satu hal itu kayak terlalu over lah gitu ya, benar nggak tuh Kak? Secara harfiah deh. Secara harfiah ya, fanatik dari bahasa Latin fanaticus diartikan sebagai tergila-gila. Kayak gitu, orang yang tergila-gila, orang yang kalut, orang yang terhadap sesuatu itu dia benar-benar mendewakan gitu ya. Benar-benar
apa ya, mabuk kepayang gitu ya terhadap sesuatu atau terhadap seseorang yang dia sangat suka, yang atau dia sangat pegang itu sebagai yang dia sukai kayak gitu. Itu berarti secara harafiah itu adalah definisi dari fanatik. Tapi ada tapinya. Wah, apa tuh tapinya tuh? Itu bisa baik ya, maksudnya kalau dia membawa sesuatu yang positif, dia pasti akan menjadi positif gitu kan. Kita tergila-gila terhadap sesuatu kan nggak semuanya negatif gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau sudah ada ismenya atau fanatisme, berarti dia sudah menjadi satu belief atau suatu keyakinan yang akhirnya dia nggak bisa menerima masukan yang masuk akal gitu ya, karena dia terhadap hal itu jadi dia nggak bisa, pokoknya dia lurus aja sesuai dengan apa yang dia yakini. Iya. Oh gitu. Jadi perlu dibedakan fanatik dan fanatisme. gitu ya. Jadi itu memang ada perbedaan ya. Dan berarti fanatik itu nggak melulu tentang hal negatif. Iya, kayak misalkan tadi kamu nanya ada nggak yang aku fanatik gitu. Aku bilang aku K-wave gitu, aku fanatik terhadap itu. Kalau kamu tahu nggak, fan itu diambil dari kata itu juga. Gitu. Fun fact. FAN ya. Fun fact. bukan fun fact maksudnya. Maksudnya fans. Iya, fans. Itu kan orang yang fanatik juga gitu kan. Iya benar. Fanatik terhadap BTS, terhadap idolanya gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh fanatik sama itu K-pop. Mungkin klub bola itu juga kan. Politik bisa jadi. Fansnya Bapak siapa gitu. Yeah. Tetot sensor. Tapi memang ya itu sih maksudnya fanatik itu ada terjadi di segala aspek gitu. Betul. Di dunia hiburan, dunia politik, agama, bahkan dunia pelayanan ya. Iya, harusnya tuh memang pasti ada tuh yang namanya fanatik, kayak mungkin tipis-tipis tuh yang kayak anak-anak biasanya nih kan ya, kayak anak-anak GPIB kena lagu-lagu rame gitu langsung gak bisa nih kayak gini, GPIB kayaknya gak gini nih. Nah itu kan mungkin ya bisa aja dibilang fanatik gitu, atau fanatik terhadap satu jenis musik atau genre musik dalam pelayanan tertentu gitu, sehingga itu, kayak kalau ada yang lain nggak bisa. Nah gitu kan. Tanpa disadari itu sebenarnya juga fanatik. Jadi fanatik tuh bisa terjadi di segala aspek kehidupan kita, di berbagai lapisan masyarakat itu juga ada. Jadi dia yang namanya fanatik gitu ya, pokoknya tergila-gila, dia sangat berpegang teguh gitu pada sesuatu yang dia yakini, yang dia percaya dan dia sukai kayak gitu. Iya sih benar. Aku beberapa temanku tuh ada yang dia fanatik sama K-pop dan itu parah banget sih, yang kayak dibela-belain, beli apa ada sampai pergi ke Korea bisa jadi kan? Bukan tiket loh Kak. Ini apa? Kartu PC. Nah, itu tuh ditanda tangan sama artisnya. Kayak cuman foto kartu itu. Nah, iya. Jutaan. Gitu kalau nggak salah pernah ada rame gitu, dia kolektor kartu PC itu, isinya foto-foto artis K-pop, dan itu dijadikan investasi buat dia. Iya. Dan itu kayak wah gila, itu cuman seharga foto gitu kayak. Coba deh kamu bilang. Iya kalau aku bilang kayak gini, gila, itu lo gila banget. Denial sih. Kan makanya gila banget kan. Iya benar. Itu adalah fanatik gitu. Jadi orang yang sampai jadi kayak gila gitu terhadap sesuatu. Gak masuk akal di orang normal kali ya. Enggak, bukan di orang. Salah lagi nih. Salah, tapi dia pokoknya tergila-gila gitu kan. Sehingga kalau kamu bilang jangan gitu kan, itu kayaknya udah nggak masuk akal. Nggak masuk gitu di akalnya dia ya. Jadi kayaknya mungkin itu udah masuk ke fanatisme gitu ya, karena dia udah jadi beliefnya dia yang dia pegang kuat gitu. Oke, jadi tadi itu adalah sekilas saya tentang fanatik gitu. Nah Kak, ini dari based on my research, asal
Gaya banget. Nanti translate-nya di bawah ya Kak. Oke. Jadi kalau nggak salah tuh fanatik itu lawan katanya moderat. Oke. Katanya ya, bener gak ya? Mhm. Nah kalau nggak salah tuh moderat juga artinya sama-sama suatu hal yang di apa ya? Coba Google dulu. Maksudnya dari fanatik atau moderat gitu. Apakah dua-duanya itu walaupun mereka kan berlawanan kata gitu, merupakan sifat yang sama-sama baik gitu? Tadi kan aku bilang ya fanatik itu bisa punya sisi positifnya juga gitu kan. Tetapi dia akan menjadi negatif kalau sudah punya kecenderungan violence gitu, kekerasan di sana. Dan apalagi kalau dia sudah menjadi belief atau ism tadi yang pada akhirnya dia sudah tidak lagi punya akal sehat sehingga apapun cara dihalalkan atau dibenarkan untuk nilai yang sudah dia anggap itu ya karena dia fanatik terhadap misalkan keyakinan religiusnya, terus dia akhirnya tidak bisa menerima hal-hal lain di luar dari kepercayaannya gitu kan. Itu kan bisa jadi apa ya, violence ya, bisa merusak lah, bisa bisa menjadi negatif gitu kan. Sebaliknya moderat kamu bilang ya, itu dari bahasa Latin moderatio, itu berarti dia sedang-sedang saja gitu ya. Jadi dia ada di tengah, makanya ini tadi kalau abu-abu nih kayaknya. enggak, tadi fanatik kan fan gitu ya. Fan ternyata fanatik gitu. Dari sana moderat itu atau moderatio itu bisa dipakai juga dalam bahasa sehari-harinya moderator. Moderator biasanya tugasnya ngapain? Iya jadi kan penengah ya. sih ya. Jadi penengah gitu kan. Nah, moderat itu orang yang dia berada di tengah gitu. Dia orang yang sedang-sedang saja gitu. Jadi enggak yang sedang-sedang saja. jadi yang enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu ya enggak fanatik, tapi dia tetap punya keyakinan iya. gitu. Mungkin aku ada di moderat kali ya. Iya, kamu makanya jadi moderator. Iya, kan? aku jadi moderator terus nih. Gitu. Jadi orang yang melakukan moderasi gitu, dia biasanya menghindari gitu ya, menghindari konflik. Makanya kan kalau fungsinya moderator itu kan kalau misalkan ada pertanyaan balik lagi dulu ke moderator. Iya, balik dulu ke moderator. Nanti dia yang baru menengahi kan sampai ke narasumber kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada yang nggak terima gimana gitu. Nah, dia yang jadi penengahnya kan gitu. Nah, jadi kalau tadi fanatisme menghasilkan sesuatu yang negatif karena dia tidak bisa lagi ditengahi. Orang yang moderat itu berarti orang yang tidak cenderung ke satu hal, yang tidak membawa kekerasan juga gitu. Dia pengennya damai semuanya gitu. Peace bro. Jadi gitu. Itu tuh sobat basa-basi sobat Immanuel, fanatik dan segala hal dan segala ceritanya tentang fanatik ya. Mungkin apakah sobat Immanuel ada yang fanatik dengan satu hal atau mungkin ada yang jadi fansnya siapa gitu. Nah itu yang nggak ada yang menyalahkan juga sih ya, nggak ada yang salah selagi itu masih dilakukan dengan benar. Ya, tidak menghasilkan jadi suatu kepercayaan. Iya nggak? Bener kan? Tapi tadi kan aku nanya ya sama kamu, kenapa kamu masih Kristen? Oh ya. Itu ada sisi fanatiknya juga nggak menurutmu? Kalau ditanya soal kalau soal itu kayaknya karena aku menjalani aja sih gitu. Kalau dibilang fanatik ya. Kalau misalkan ada orang yang menjelek-jelekan agamamu, waduh nih. Kamu gimana responsnya? Diam aja atau kayak ya apa lo gitu? Nantangin gitu. Lebih ke nyamperin terus kita beng-bengin gitu. Nggak boleh kekerasan guys. Kalau mungkin aku ada di situasi itu kayak lebih ke
karena aku juga tipikal yang menghindari konflik ya Kak orangnya. Oke. Dan kalau ada di situasi itu mungkin kayak melihat situasi kayak apakah orang ini mulai menimbulkan atau kayak mempengaruhi orang-orang di sekitarnya kayak nih jangan nih kayak jangan kayak gitu tuh sudah mulai membedakan gitu kayak udah memojokkan satu orang dan dia sudah menginfluence di lingkungan sekitar itu, mungkin iya aku akan menegur kayak lo jangan kayak gitu dong gitu. Tapi kalau memang kayak misalnya di situasi itu kayak dia doang nih yang berkoar-koar sendiri kayak ya udahlah orang juga nggak ada yang dengerin dia gitu. Kayak lebih ke melihat situasinya sih. Nah kalau ditanya itu kalau kayak gitu tuh fanatik apa enggak tuh? Nah, kamu tergila-gila terhadap Yesus gak? Dibilang, waduh, ini jawabnya serba salah. Crazy in Christ gitu ya, crazy. Ada ya istilah itu? Iya pasti ada lah. Maksudnya ada sisi di mana kamu ya kalau dibilang crazy pasti akan selalu karena kan hidup kita kan berpusat pada Tuhan ya kan Kak. Nah, jadi sebenarnya kita semua yang beragama ya bisa dikatakan kita adalah orang yang fanatik gitu kan terhadap satu. Nah, lagi-lagi tadi kalau dia sudah membuahkan hasil yang violent, yang kekerasan, yang negatif, nah itu berarti ya udah jadi fanatisme gitu. Dan jadi kayak nggak bisa orang lain tuh nggak punya nilai benar gitu, kita doang yang benar gitu kan. Nah yang kayak gitu mungkin kamu nggak kayak gitu kan, maksudnya kayak sampai ampun sampai dipukul kayak gitu kan enggak paling disengkat doang. Jujur banget, makasih ya. Nah pokoknya orang yang moderat itu berarti dia tidak terlalu ekstrim gitu ya. Dia nggak mau ada kekerasan sama sekali, tetapi mungkin nanti ditanya lah terus berarti nggak punya ini dong, nggak punya pendirian, pendirian. nggak punya pendirian dong lo. Terus gimana tuh? Enggak emang. Ya. Selama ini sih nggak pernah ya ada yang sampai nanya kayak gitu ya. Ya kalau ditanya juga mungkin saya akan kebingungan jujur nih. Jadi kalau dikatakan orang yang moderat itu berarti dia moderat misalkan dalam hal ini moderat agama ya, karena kita kan konteksnya ini ya boleh ya di dong. moderat agama. Jadi moderasi beragama misalkan. Nah, orang-orang yang moderat dalam hal beragama berarti mereka adalah orang-orang yang mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman di dalam praktik beragama, sehingga ya hal-hal yang terlalu ekstrim itu kan gimana ya, pada akhirnya menimbulkan sikap-sikap yang violence gitu-gitu ya, ekstrim ya, yang di luar dugaan gitu kan. Orang yang ekstrim tuh gimana ya contohnya ya? Ada nggak contoh berani orang yang ekstrim? Berani konfrontasi di depan publik mungkin tanpa memikirkan walaupun dia kayak dia gitu kan. ini kelompok kecil atau kelompok besarnya. Betul. Ya itu kan tindakan ekstrim ya. Iya. Nah jadi orang yang moderat ya bukan yang seperti itu, tapi bukan berarti dia tidak punya keyakinan yang teguh juga. Dia hanya menghindari. Dia hanya berusaha untuk berada di jalur yang tengah-tengah aja. Yang aman kayaknya ya. Bener. Itu aku banget. Gitu. Jadi kalau dibilang fanatik atau moderat itu baik atau enggak ya semuanya, dua-duanya ada, yaitu tadi ya ada menghasilkan bagaimana seseorang itu bersikapnya, apakah itu berubah menjadi fanatisme atau yang moderat juga. Kalau moderat negatif apa enggak? Kalau sebenarnya sih enggak ya, karena bukan berarti dia mengkompromikan atau compromise their belief. Jadi ya udah deh supaya aman, supaya nggak ada perpecahan, supaya nggak ada konflik. Akhirnya saya jadi
mengurangi atau menghilangkan nilai atau value yang dia pegang atau belief yang dia pegang. Bukan seperti itu. Dia dia beragama, dia percaya terhadap sesuatu keyakinan, tapi dia tidak mau membuat keyakinannya itu justru malah tidak bisa tidak bisa toleran gitulah dengan kehadiran yang lain, karena kita misalkan tergila-gila terhadap sesuatu gitu ya, terhadap agama yang berujung pada fanatisme. Pada akhirnya kan kita nggak bisa mendengar lagi yang lain yang tuh kayak benar-benar gimana. iya, maksudnya kan kita beragama kan setiap hari, kalau kita yang Kristen kan maksudnya dibarukan terus nih ya. Iya, terus tapi yang lain tuh keberadaan yang lain yang orang dengan agama lain seolah-olah itu gak bisa gitu loh sama sekali. Itu kan fanatisme gitu kan. Nah, tapi orang yang moderat itu bukan berarti dia nggak jadi Kristen hanya karena dia menghargai keberadaan yang lain gitu kan. Itu yang moderat gitu. Jadi dia tetap hang on to their belief, tetap percaya kepada Kristus dan tergila-gila kepada Kristus misalkan, tapi dia tidak membuat orang lain itu seperti seolah-olah dia nggak punya nggak punya kehidupan ya, kayak istilahnya kayak menghargai keberadaannya mereka lah ya, menghargai keberadaan orang lain dengan kepercayaan mereka yang mungkin berbeda dengan kita gitu. Jadi itu nggak masalah juga kan. Jadi itu tadi penjelasan tentang bukan penjelasan sih, itu ya sih lebih ke bagaimana fanatik berkembang gitu. Nah, selanjutnya kita nih, kalau tadi kan kayak masih kita membahas ke segala aspek nih, fanatik di segala aspek gitu. Sekarang kita mau coba membahas fanatik dalam dunia berpelayanan, dunia bergereja. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu nih, Sobat Immanuel. Pokoknya tetap di Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Oke, Sobat Immanuel, lanjut lagi nih di Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Tadi kita sudah mengetahui nih dan juga udah ngobrol sama Kak Fikari soal fanatik, fanatisme, moderat, dan moderasi dan lain sebagainya tadi. Banyak ya. Soto ya gue ya. Nah, sekarang kita mau melihat nih fanatik dalam pandangan teologi. Mungkin itu kita bahas ke situ dulu kali, atau kita mau bahas gitu ya dari sudut pandang Kristen gitu boleh ya. deh. Kan Kakak Fikaris nih. Harus ya. Ada tuh. Harus ada ayat Alkitabnya gitu ya. Biar terlihat seperti podcast orang Kristen nggak di sini. Kok kamu fanatik sih? Nggak ya? Fanatik sama bahasa. Gimana Kak, ada ini bukan gimana ada fanatik dalam pandangan teologi? Orang yang fanatik itu pasti ada, ya kan? Tapi mungkin kalau bahkan dalam sejarah kekristenan pun juga ada tindakan fanatisme gitu ya, yang pada akhirnya berujung pada kekerasan, berujung pada pembunuhan, dan apakah itu adalah sesuatu yang dikehendaki gitu, atau apakah itu adalah value atau nilai yang sesungguhnya, yang sejati dari kekristenan. Tadi sebelum take ini kita ngobrol-ngobrol gitu ya di sini dengan backstage people, dengan kru gitu. Ada nggak sih yang menguntungkan gitu ya? Kalau pada akhirnya berujung pada tindakan yang ekstrim, dan tindakan ekstrim itu ternyata sampai kepada sesuatu yang tidak lagi masuk akal, bahkan sampai berujung pada pembunuhan, apakah itu menguntungkan? Tentu tidak. Tentu tidak gitu ya. Jadi saya kalau di dalam Alkitab melihat tadi ya, di dalam Injil Matius, saya bacain aja.
Matius 7 ayat 18 dan 20 dikatakan begini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau memang orang Kristen nilai atau value yang dipegang itu kan mengasihi gitu kan. Orang yang crazy in Christ gitu ya, orang yang tergila-gila pada Kristus, orang yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamatnya mereka pasti akan berpegang pada ajaran yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan dan yang Yesus lakukan selama masa hidupnya adalah mengasihi. Jadi katanya Yesus, kalau buahnya nggak baik, kalau pohonnya baik pasti buahnya baik. Kalau kita mengasihi Yesus dan kalau kita sangat tergila-gila pada Dia, apakah kita pada akhirnya melakukan tindakan ekstrim for the sake of kita nggak mau gitu loh, kepercayaan kita tuh dihina atau diremehkan atau dinista gitu ya. Bukan itu, bukan pada akhirnya hanya karena kita dinista terus kita menghalalkan atau membenarkan tindakan-tindakan buruk yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau begitu, apakah itu buah yang baik? Tentu saja tidak kan, gitu. Jadi kalau kita benar-benar orang yang Kristen gitu ya, yang sejati, ya maka kita nggak akan melakukan tindakan itu sih. Iya. Contoh melakukan itu dalam hidupnya gitu kan. Jadi orang Kristen saat itu kan juga dianggap saat Yesus membawa kabar yang dianggap berbeda dengan ajaran Yudaisme. Waktu itu kan juga orang-orang Kristen, murid-murid setelah Yesus mati gitu ya, dan Yesus naik ke sorga, murid-murid yang percaya kepada Yesus dan masih tetap memegang kepercayaan mereka di dalam Kristus kan juga dianggap sesat gitu kan. Mereka adalah orang sesat yang perlu dibenarkan gitu ya. Tetapi kan mereka tetap fan of Jesus gitu ya, tetap tetap berfollower gitu, followernya Kristus. Mereka tidak berubah karena kepercayaan mereka. Tetapi ketika mereka ditimpa berbagai-bagai penindasan dari orang-orang Roma saat itu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membalasnya dengan kejahatan hanya karena mereka fan of Jesus Christ? Kan enggak. Iya kan? Nah, sekarang saya malah bingung gitu kalau kita yang hidup saat ini nih gitu keadaan saat ini. Iya, yang mengaku orang Kristen tapi karena ada sesuatu gitu ya di luar sana, terus itu menjadi pemantik, akhirnya kita malah orang kesurupan gitu ya, orang kesurupan pokoknya nggak bisa, kita harus membela gitu ya, kita harus bahkan bikin perang salib edisi kedua bahkan kayak gitu. Takut banget. Soalnya dulu pernah ada kan sejarahnya kayak gitu, dimana orang-orang yang dianggap kafir harus dimusnahkan gitu ya untuk yaitu untuk mempertahankan ajaran yang dipegang saat itu oleh orang Kristen, oleh pemuka-pemuka agama dan pengikutnya. Tetapi kan yang apakah itu tadi buahnya baik atau enggak gitu. Ketika dibilang ada kekerasan, ada orang yang mati, itu apakah hal baik? Tidak dong. Tidak gitu ya. Jadi menjadi fan, menjadi pengikut Yesus itu buahnya itu bukan buah yang buruk. Menjadi pengikut Yesus buahnya adalah buah yang baik gitu ya, yang tidak merugikan orang lain, yang tetap berpegang teguh ya, tidak kompromi, tidak membuat kita pada akhirnya karena kita terlalu moderat gitu ya, pada akhirnya kita melalaikan ajaran agama kita. Tidak seperti itu gitu ya. Kita tetap menjalankan aturan, ajaran, nilai, menghidupi nilai atau value kekristenan dengan baik, tetapi di saat yang sama kita juga
menghargai keberadaan yang lain gitu ya, dengan keberadaan mereka. Itu adalah kasih yang Yesus ajarkan, diajarkan gitu ya, kepada ya. kita gitu ya. Banyak sekali contoh-contohnya di dalam Alkitab. Saat Yesus berhadapan dengan orang Samaria itu kan bukan orang Yahudi. Iya. Bukan yang percaya. Iya, orang Samaria itu yang disingkirkan gitu ya. Dari segi suku dan agamanya mereka. Tetapi apakah Yesus dengan kehadiran orang Samaria itu, misalkan perempuan Samaria yang minta disembuhkan, apakah dia menolak kehadiran dia hanya karena bukan yang percaya? Bukan satu suku, bukan satu kepercayaan, kan enggak. Dia tetap menerima gitu, tetap merangkul keberadaan mereka dengan keberadaan seutuhnya gitu kan. Nah, jadi seharusnya yang kita teladani adalah itu gitu, bukan yang melahirkan tindakan-tindakan ekstrim yang enggak Tuhan ajarkan gitu ya. Jadi enggak hanya jatuh kepada hal-hal doktrinal yang pada akhirnya doktrin kita kan beda gitu ya. Udah pokoknya nggak bisa sama sekali, nggak bisa berdiskusi, nggak bisa berdialog gitu ya, tertutup semua kemungkinan ya, nggak kayak gitu. Harusnya kita back to the gospel gitu ya, back to the Bible gitu, apa yang Alkitab saksikan melalui kehidupan Yesus selama masa pelayanannya. Saya rasa sih begitu Kak Pres. Oke, tapi itu sebenarnya agak menjawab ya apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari sikap fanatisme. Mungkin kalau dibilang dalam sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus supaya terhindar dari fanatisme harusnya sudah terjawab loh tadi itu ya. Ya melihat lagi nih value-nya. Ya Tuhan kan gak mengajarkan seperti itu. Masa iya kita yang mengerti dan juga memahami dan juga harus membaca itu setiap hari gitu, mendapatkan itu di setiap minggunya di dalam ibadah-ibadah, harusnya juga tidak melahirkan fanatisme yang berujung pada tindakan-tindakan ekstrim ya Kak. Jadi sebenarnya tetap kita percaya diri aja gitu dengan esensi ajaran yang kita pegang. Kan kalau kita mempercayai ke Kristen dan seluruh ajarannya secara esensial, itu nggak akan mengubah apapun gitu loh. Kan maksudnya apa ya, kita udah percaya diri aja gitu. Orang lain mau bilang kita Kristen dan menghina kita karena kita Kristen, itu nggak akan mengubah identitas kita gitu ya, atau nggak akan mengubah hal yang sangat esensial dalam kehidupan kita, sehingga ya nggak perlu ada tindakan ekstrim yang justru pada akhirnya malah tambah memperkeruh keadaan gitu ya. Kalau ada temanku bilang bahasa Jawanya tuh wis peteng tambah peteng gitu ya, udah gelap tambah gelap gitu, karena misalkan udah ada kebencian terus akhirnya ditambah kebencian, akhirnya malah jadi nggak karuan gitu, akhirnya orang bertengkar atas nama agama gitu ya, agama A dan agama B bertengkar karena mempertahankan kepercayaannya gitu ya, dan itu kan sebenarnya apa ya, nggak penting sekali lah gitulah. Iya, jadi memang harusnya fanatik yang ada ya, maksudnya ya tanpa kita pungkiri gitu ya, saat-saat ini juga banyak banget situasi-situasi yang kita temui terkait fanatik dalam suatu hal, fanatik agama, fanatik politik gitu. Fanatisme terhadap politik, fanatisme terhadap agama, fanatisme terhadap suatu hal yang pada akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku ekstrim gitu. Yang bikin gak nyaman. Betul, gitu kan. Padahal harusnya ya namanya perbedaan itu ada gitu kan. Ya harusnya kita kan bisa menghargai keberadaan setiap kita yang ada di sini lah gitu. Yang gak enak tuh udah, ya kita udah tahu gitu ya, dia percaya pada satu, misalkan kan ini kan masih bulan situasi, lalu pilpres gitu ya, udah apa, kita tahu dia percaya atau bukan percaya, dia memilih partai politik A gitu.
kalau sampai dia bikin orang lain resah, itu udah tindakan Fanatisme. fanatisme gitu yang nggak enak gitu Iya, kan. betul. Ya udah, kamu kalau mau percaya itu atau mau pilih itu ya pilih aja gitu kan. Saya dengan pilihan saya gitu. Iya, memang ya kalau dibilang itu nggak terjadi, justru itu banyak terjadi saat-saat ini gitu ya. Jadi Betul. berdoa gitu, semoga bukan kita menjadi salah satu bagian dari itu harusnya ya. Iya, Jadi menjadi pengingat juga gitu untuk kita, betul. biar apapun yang kemarin sudah dilalui ataupun mungkin nanti ke depannya ada dipertemukan dengan hal-hal seperti itu lagi, harusnya kita tidak menjadi bagian dari fanatisme gitu ya. Orang-orang yang ekstrim. Iya, betul. Yang bisa Tahan. ya nggak terbayangkan lah, tak terfikirkan, harusnya sebagai ya orang. Iya, harusnya buahnya baik loh. Nggak bikin orang yang benar-benar mengasihi kan, nggak bikin orang lain jadi nggak nyaman gitu karena kita lagi ada di situ, jadi males Iya. karena ada dia gitu kan. Sering tuh kayak gitu, nggak kalau ke sana ada orang itu karena meresahkan orang lain. Harusnya sih nggak bikin kayak gitu ya. Menanyakan apa sih? Tuh apa, lihat dulu ya listnya. Apa yang harus kita Boleh. sadari agar kita terhindar dari sikap fanatisme itu? Sebenarnya tadi kan sudah terjawab. Iya, betul sekali. Ya, Apa jadi ya jawabannya? itu loh Kak, maksudnya ya ini kan tadi kan kita membahasnya secara teologi. Iya, Apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari sikap fanatisme. Iya, Karis tadi ada iya. yang ditambahkan nggak terkait itu? Kayaknya udah ya, itu aja Iya, ya. kalau memang nggak ada sih emang jadi memang fanatik Jangan yang diada-adain iya ya. jangan diada-adain. Jadi memang episode kali ini fanatik yang mau kita bahas sih sebenarnya di situ gitu, dan fanatik itu bisa di berbagai aspek ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bisa fanatik dalam hal beragama, politik, bahkan keseharian pun juga kita bisa menemukan hal itu gitu. Tetapi kalau bisa gitu ya, dalam percakapan kita tadi ya, tidak jatuh kepada sesuatu yang ada ismenya atau ismenya, atau jatuh kepada fanatisme, karena pada akhirnya yang dihasilkan dari fanatisme itu adalah bukan sesuatu yang baik gitu, dan itu tidak, sekali lagi, bertentangan dengan apa yang diperintahkan atau yang diajarkan oleh Yesus sendiri gitu kan. Dia tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci, bahkan dia mengajarkan kita untuk mengasihi gitu ya, mengasihi yang memusuhi kita gitu kan. Nah, sebenarnya udah jelas banget gitu dari kesaksian yang ditulis dalam Injil tentang yang Yesus ajarkan, ya udah jelas gitu, nggak ada tuh bentuknya. Tetapi kalau kita mau mempercayai Yesus dengan sungguh gitu ya, dengan tulus, dengan dalam, secara esensial, maka itu harusnya berbuah gitu, muncul gitu ya. Tidak ada kecenderungan bahwa kita ini number one, atau kecenderungan bahwa kita itu adalah orang yang paling, atau agama yang paling number one atau top paling gitu benar ya, sehingga kita meniadakan keberadaan yang lain gitu, atau bahkan tidak menghargai keberadaan yang lain. Memang benar bahwa dalam doktrin gitu ya, kita harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gereja, tetapi coba dibuka gitu pandangannya untuk tidak melihat kepercayaan kita itu pada akhirnya malah memutus relasi kita dengan yang lain gitu ya. Jadi berusaha untuk berada di tengah-tengah orang lain, masyarakat, tetapi
di saat yang sama kita tidak kehilangan atau tidak tidak kompromi dengan hal yang tidak kita percaya. Kayaknya gitu aja sih. Udah lengkap ya harusnya ya. Semoga ya. Semoga ya. Kalau tidak lengkap bisa ditanyakan ke Pak ya, Pendeta. nanti ada kontak person. Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya. Jadi tanpa terasa kita udah ada di penghujung episode kali ini. Terima kasih banyak buat Sobat Immanuel. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Basa Basi Immanuel. Bahasana basi ini di Immanuel. Sobat Immanuel, kita yuk penghujung episode. Jadi semoga apa yang kita sampaikan pada episode kali ini boleh menambah wawasan, menambah pemahaman dan juga pengertian. Dalam episode kali ini pastinya yang kita bahas tentang fanatik gitu. Jadi semoga bisa membedakan apa itu fanatik, fanatisme, moderat yang tadi sudah kita bahas, dan juga apa yang tadi Kak Fikaris juga tambahkan, bagaimana fanatik dalam fanatik dalam pandangan teologi gitu. Semoga itu bisa menjadi baik adanya untuk Sobat Immanuel. So Sobat Immanuel, terima kasih juga Kak Fikaris. Sama-sama Grace. Untuk kehadirannya di episode kali ini. Semoga bisa menolong Sobat Immanuel ya. Amin. Jadi Sobat Immanuel, tetap saksikan Basa Basi Immanuel dan tunggu episode-episode selanjutnya yang akan tayang di setiap bulannya. Jadi sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Apakah ada aku atau ada Kak Fikaris? Kita nggak ada yang tahu. Lain. Atau yang lain. Kita nggak ada yang tahu. Jadi sampai jumpa. Terima kasih juga untuk yang ada di belakang layar. Ya, terima kasih untuk suaranya. Bahasana, bahas ini di Immanuel.